Fa ing kulta moko lamun ngucap sapa sira lamun takok sira. Wa kaifa mongko khali kaya apa yaghdabu ghadab sapa nyong ingsun ma'adzil akhwali sertane iki pira-pira tingkah ma'adzil akhwali sertane iki pira-pira tingkah. Bagaimana saya bisa murka dalam keadaan seperti ini? Seperti ini bagaimana? Kemarin dikatakan terjadi kebimbangan, keserupaan antaranya marah, ghadab yang bisa mengakibatkan sombong dan tawadhu dan perintah tawadhu, merasa dirinya tidak punya apa-apa ketika dia menghadapi seseorang yang ahli bid'ah, seorang yang fasik. Jadi kalau memang yang ini banyak orang yang serupa, banyak orang yang salah, yang sehingga ketika ada orang fasik duduk di sampingnya langsung berdiri, pindah dengan merasa dirinya bersih. Ini sebenarnya di dalam hatinya adalah sombong, ada kesombongan. Tapi mempunyai dugaan kalau dia marah karena Allah. Jadi sebenarnya dia itu merasa sombong karena merasa punya kebaikan, merasa lebih hebat dari dia. Tapi dibungkus dengan saya sombong, saya marah, lari dari dia, meninggalkan dari dia karena Allah. Dan ini banyak terjadi kepada abid Bani Israel, bahkan dari golongan pimpinan-pimpinannya Bani Israel. Kenapa? Karena sombong terhadap orang yang taat tapi zahirnya syaron, atau al-khadrumikum mungkin sombong terhadap orang yang taat tapi zahirnya syaron dan menjauhi daripada orang taat yang zahirnya syaron, ini sangat mungkin. Tapi sombong di atas orang fasik dan ahli bid'ah ini menyerupai ghadab lillah. Jadi wal kibru alal fasik wal mubtadi' yasbihu al ghadab lillah wa huwa khairun. Itu bagus. Kenapa fa innal ghadban aidon yatakabbaru ala man ghadaba alaih. Nah ini orang yang marah ini kesombongan terhadap orang yang dimurkai. Jadi wal ghadban fa innal ghadban aidon yatakabbaru ala man ghadaba alaihi. Wong sing marah ini berarti sombong terhadap wong sing digodobi. Dan orang yang sombong ini akan marah. Ini ku talazum. Orang yang sombong merasa besar akan marah kepada orang yang disombongi. Sebab awake ruwasa gede kan yo wani nyombongi. Wong ini marah. Orang yang marah ini berarti orang yang sombong. Wa haddu ma yusmirul akhar, sombong itu akan bisa menolorkan
menelurkan itu bisa membuahkan marah, marah bisa membuahkan sombong. Ini campur multabisan. Tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita marah, ini berarti kita sombong. Sementara kita diperintahkan marah karena Allah. Kapan kita sombong akan menjadi marah. Nah terus bagaimana kita bisa tidak sombong tapi marah? Kita nggak sombong tapi marah. Ini bagaimana? Berarti biar kita marah karena Allah tapi tidak sombong, tetap merasa tawadhu, merasa rendah. Ini bagaimana bisanya? Fa in qulta fa kaifa aghdabu ma'adil akhwal fa aqulu, tak jawab. Ngene lho carane, ya ngene. Imam Ghazali sing jawab. Enggak yang berapa tiapnya? Good. Cepatan. Oh. Maksud lek sampean butuh kan anu lek kula mboten butuh marai awake rada legrek. Lalu bagaimana kita akan godop dalam kondisi semacam ini? Godop tapi ora sombong. Padahal godop itu akan membuahkan kesombongan. Kesombongan akan mengakibatkan godop, marah. Bagaimana supaya kita bisa melaksanakan marah karena Allah tapi tidak sombong. Ini piye carane? Marah tapi merasa rendah. Wah ini angel. Jawab. Tak jawab kata Imam Ghazali. Ngeten. Taghdabu li maulaka wa sayyidaka idza amaraka an taghdibalahu. Taghdabu marao sira. Marao sira niku murka sira. Limaulaka krono arai bendoro sira wa sayyidaka idza amaraka ing dalem marikalane perintah sapa maulaka ing sira antakdibak ing yen to marah sapa sira lahu krono arai maulaka lali nafsika ora krono awak sira. Wa anta utawi sira iku fi ghadabika. Wa anta utawi sira fi ghadabika ing dalam ghadab sira iku latar ora ningali sira nafsaka ing awak sira najian ing slamet. Wa sahibaka lan ing kanca sira halikan ing rusak. Bal yakunu bali ana apa khaufuka wedi sira ala nafsika. Bal yakunu apa khaufuka iku ala nafsika ing atase awak sira bimaklan perkara alima kang ngerti sapa Allah ing ma min khafaya dzunubika. Ngeten. Bal yakunu apa khaufuka ala nafsika ing atase awak sira keparing kok bimaklan perkara alima kang ngerti sapa Allah min khafaya dzunubika iku aksara luwi akeh min khaufika tinimbang saking wedi sira alaihi ngatasi Allah ma'al jahli sertane bodho bil khotimah. Wa arafaka dzalik wa arifuka laka bimisalin lita'lama annahu laisa min dararil ghadab lillah.
Jadi carane ngeten. Jadi kamu marah karena Tuhan, krono pangeran sing mrentahno kuwi marah krono dia. Tidak marah karena nafsumu. Tidak marah karena dirimu. Jadi marah ini ku krono Gusti Allah, krono diperintahno Gusti Allah, ora krono marah berdasarkan nafsu. Lah carane piye? Yaitu kau marah ketika engkau marah, kau tidak pernah menekatkan dirimu pun selamat. Dan orang yang kau marahi itu adalah rusak. Jadi kau marah kepada seseorang, tapi jangan sampai menekatkan bahwa dirimu ada kelak akan selamat, sedangkan orang yang kau marah itu akan hancur. Sakit paham? Jadi sampean marah nang wong fasik, marah nang wong ahli bid'ah, tapi jangan sekali-kali kau merasa kau selamat, mereka akan hancur. Tapi marah karena diperintahkan Allah, bukan saya selamat enggak, tapi diperintahkan Gusti Allah. Bahkan kamu ketika marah, khawatirmu terhadap dirimu lebih banyak daripada kekhawatiranmu terhadap aksara min khaufika alaihi ngatasi sahib niku. Marahmu terhadap dirimu karena Allah mengetahui tentang dosa-dosamu yang samar lebih banyak daripada kekhawatiranmu terhadap orang yang fasik, terhadap orang yang ahli bid'ah yang masih tidak diketahui khotimahnya. Jadi sampean marah kepada wong kafir, marah nangge wong fasik, marah nangge orang yang ahli bid'ah, tapi tetap tidak menekatkan diri kita selamat, dia akan hancur, enggak. Bahkan lebih takut, lebih khawatir pada dirinya, pada diri kita sendiri, sebab banyak beberapa dosa-dosa yang samar yang diketahui oleh Allah, daripada kita mengkhawatirkan terhadap orang yang fasik atau orang yang bid'ah tersebut, dikarenakan orang fasik dan bid'ah ini masih dimungkinkan husnul khotimah. Kima khaufika alaihi ingatasi fasik niku wae. Wa arafaka zalika bimisalin lita'lama annahu laisa min daruratil ghadab lillah anta takabbaru alal maghdub alaih wa tara qadraka fauqa qadrihi fa'akulu. Ngene. Wa u'arifa kene wa gini arafa yurifu wa urifaka wa urifuka lan meruaken ingsun ing sira zalika ing mengkono-mengkono wa anta fi ghadabika la taro nafsaka najian. Kamu saya beritahu, kata Imam Ghazali, bahwa engkau di dalam ghadabmu tidak menekatkan engkau selamat, dan orang yang kau marahi, orang yang kau ghadabi itu hancur. Caranya ini saya beritahukan bimisalin dengan contoh. Litak lama supaya ono sapa ngerti sira annahu temesune kelakuan iku laisa ora ono iku min daruril ghadab, min daruratil ghadab saking keterpaksaan ghadab lillah opo antataka baro yen to sombong sira al maghdubi ngatasi wong kang den ghadabi sapa alai al wataro
lan ningali sira kodroka ing derajat sira fauqa qadrihi ing dalam sadurunge derajate maghdub alaih. Kamu saya beritahu, kata Imam Ghazali, dengan contoh agar engkau ngerti bahwa tidak keseluruhan ghadab karena Allah niku takabur, sombong terhadap orang yang dimurkai. Kalau di atas itu seakan-akan kapan orang itu ghadab akan sombong, kapan sombong akan ghadab. Yang sehingga ketika ghadab kepada Allah juga akan sombong kepadanya. Tapi tidak. Sangat mungkin bisa terjadi orang itu ghadab karena Allah, namun tidak sampai sombong terhadap orang yang dighadabi. Saya gambarkan dengan contoh. Piye fa'akulu. Mongko ngucap sapa ingsun, tak warai kowe ngene. Jare Imam Ghazali. Ngene, idza kana dalam marikolone ana iku lil maliki kedue raja. Gusti Allah misalnya kedue raja. Sapa gulamun putra punakawan wawaladun lan anak wa kang utawi walad iku qurratu ainihi penganteng-antenge atine Malik. Wakilah lan teman-teman den pasrai sopal gulam bil waladi kelan anak liyuroki bau krono yen to nginjen sapa si gulam ing walad wa amarahu lan perintah sapa Malik ing gulam ayat ribahu ing yen to gepuk sapa gulam ing walad mahma asaa ing dalam kapan-kapan gawe Allah sapa walad ada bahu ing adapi walad wastaghola lan ketungkul sapa walad bimaklan perkara layaliku kang ora patut apa mah biklan walad wayaghdaba lan yen to marah sapa gulam alai ngatasi walad fa ing kana moko lamun ana sapa al gulam iku muhibban wong kang demen muti antur kang taat limaulahu maring bendarane gulam fala yajidu moko ora nemu sapa gulam budan ing mesti min ayaghdaba saking to ghadab sapa gulam mahmaroah ing dalam kapan-kapan ningali sapa gulam waladau ing walade Malik kot asa kali teman-teman gawe Allah sapa walad al adaba ing adab wa inna ma yaghdabu angin pestine marah sapa si gulam alai ngatasi walad limaulahu krana bendorone walad krana bendorone gulam wali anna gulam krana temen sedune Malik iku amarahu perintah sapa Malik ing gulam bi kelawan ghadab wali anna krana temen sedune Malik iku yuri wali anna krana temen sedune gulam iku yuri ngarepaken sapa gulam atakaruba ing peparek bimtisali amrihi kelan manut perintahe Malik ilaihi maring gulam wali anna jara min waladihi wali anna kelan temen setune kelakuan iku jara lumaku min waladi saking waladi Malik apa ma perkara yakrohu kang sengit sapa maulahu bendarane Malik fayadribu moko gepuk sapa gulam waladau ing waladi Malik wayagdo bulan marah sapa gulam alai ngatasi walad min ghairi takaburin saking tanpa sombong alai ngatasi walad balhua balik utawi
Gulam iku mutawaddiun lahu maring walad. Krana apa? Krana yaro kali ningali sapa gulam kodrau ing derajate gulam inda maulahu. Ngene, derajate walad inda maulahu ing dalem mungguhe bendarane gulam fauqa qadri nafsihi ing sak dhuwure derajate awak dhewene gulam. Li anal walada karo temesune walad iku a'azzul luweh mulya lama khalata minal gulami tinimbang saking gulam. Fa innahu fa idzan moko ing dalem marikalani yaghdabu alai min ghairi takabburin alaih laisa ora ana iku min daruratil ghadab apa atakabbur wa adamu tawaddu fakadzalik fa adamu daruratul ghadab apa atakabbur wa adamu tawaddu lan ora anane tawaddu. Yes. Jadi kamu saya beritahu biar bisa marah terhadap seorang fasik, terhadap seorang ahli bid'ah, tanpa kamu harus sombong kepadanya, tanpa kamu menekadkan dirimu akan selamat dan orang fasik dan mubtadi' tersebut hancur. Bahkan kamu akan bisa merasa lebih mengkhawatirkan dirimu daripada orang fasik atau orang ahli bid'ah tadi, disebabkan orang fasik dan ahli bid'ah tadi sangat mungkin husnul khotimah. Caranya saya beritahu kamu dengan contoh supaya kamu tidak gagal faham, supaya kamu bisa ngerti bahwa tidak pasti ghadab itu akan timbul sombong terhadap orang yang dighadabi. Tidak harus ghadab itu sombong terhadap orang yang dighadabi. Tapi cara nih, ini loh. Bahkan kamu akan merasa dan tidak pasti kamu akan merasa derajatmu di atas derajatnya orang yang kau ghadabi. Lupi cara nih, yai. Tentu, jadi Imam Ghazali ini. Fa'akulu, saya katakan pada kamu, ketika ada seorang raja, bisa dikira raja ini ora pati paham. Karena keadaan raja biyen ora roh ya. Kiai gede ngono ya. Gede wetengi. Seorang kiai besar, gurune panjenengan gulam. Adi ono gulam, ono santri ne kiai gede sing taat, sing cinta kepada kiai ini. Kiai ini niku duwe anak sing dipasrahno nang gulam tadi. Duwe santri, terus santri ini dipasrahi untuk ngurusi putrane. Yang mana putrane niki menjadi putra mahkota. Qurratu Aini itu menjadi kekasihnya kiai niku. Ada duwe anak yang sangat dicintai oleh kiai tersebut. Terus santri diperintahno untuk momong. Ngerti nggih momong? Agar liuraki bahu, agar supaya mendidik kepada putra kiai.
Wa amarahu ayadribau mahma asaa adabahu. Dan si santri sing cinta pada kiai, taat pada kiai ini dipesen karo kiai ini, lek anakku gawe tata krama sing elek, kalau anakku suul adab, tolong kamu pukul. Ayat di bawah masalah apa? Wastaqala bima la yaliku bihi, atau anakku telah melakukan perbuatan yang tidak pas baginya, misuh-misuh utawa ngentit, tolong kamu pukul dan kamu marahi. Ora kok marahiku kok kandhani ora, kamu marahlah kepadanya. Wayak dobu alai, dan kamu marahi. Paham kamu marah ini? Kowe muring-muring ngono lho. Nesuwo. La fa in kana al-ghulamu muhibban muti'an li maulah, ketika gulam tersebut atau santri niku sangat taat kepada kiainya, sangat cinta kepada kiainya, maka fala yajidu buddan min ayyaghriba mahmaro awaladahu qad asa al adab, maka sudah barang tentu akan marah ketika melihat gusnya melakukan adab yang tidak baik. Tapi marahnya ini bukan marah kepada gusnya secara hakikat, tapi marah karena diperintahkan kiai. Apunten Gus kula muring-muring nangi dikengken bapai. Diutus abai. Wali annahu amara bihi, karena saya diperintahkan abai marah, ya terpaksa saya marah. Wali annahu yuridu atakarruba bimtisali amri ilaih, dan saya lakukan marah ini demi mendekatkan diri, demi mengikuti perintahnya kiai. Wali annahu jara min waladi ma yakrahu maulahu, dan karena anaknya melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh abahnya, melakukan sesuatu yang abahnya enggak suka. Makanya kita marah karena dia melakukan sesuatu yang abahnya enggak suka, sedangkan kita marahnya karena kita mengikuti abahnya, mengikuti kiai ini, manut yang kiai ini. Akhirnya fayadribu waladahu wa yaghdabu alaihi min ghairi takabburin alaih. Si santri ini bisa mukul kepada si Gus, marah kepada si Gus, tapi tanpa sombong merasa dirinya lebih baik daripada Gus. Kenapa? Bahkan wa mutawaddi'un lahu, bahkan dalam mukulnya, marahnya ini masih rasa tawadu, merasa merendah. Ngapunten nggih ngene ini. Sampeyan kula gepuk ngapunten ya kan. Sampeyan kula lokno ngapunten. Kenapa? Mutadiun lahu yara qadrahu inda maulahu fauqa qadri nafsi, karena melihat lek Guse niki mesti derajate di atas dirinya di hadapan kiainya. Ngerti lek anake kiai niki dibandingno karo santri niku sik dhuwur derajate anake kiai niki. Karena itu kesayangan kiainya yang memang dikader sebagai putra mahkota. Iki calon pemangku estafet. Lek ora enek estafet iki kate esitok. Wis.
yara qadrahu inda maulahu fawqa qadri nafsi li annal walada azula mahallata minal ghulam. Karena putra sendiri yang apalagi dipersiapkan sebagai putra mahkota sudah barang tentu lebih a'azu, lebih jos, lebih mulia dibandingkan santri sing tukang momong. Nah, mulane sing tukang momongi sesuk sowan nang putri-putrane ya panggah. Yai. Faidan, kalau seperti ini, kau lakukan seperti ini, laisa min daruratil ghadabi at-takabbur wa adamut tawaddu. Tidak otomatis, darurat itu tidak otomatis marah kita terhadap orang lain ini menimbulkan kesombongan. Seperti marahnya santri tersebut terhadap gusnya, tidak terus menumbuhkan bahwa dirinya lebih mulia daripada putranya kiai. No. Fakadzalika mengkun laisa min daruratil ghadab at-takabbur wa adamu tawaddu yumkinu kakongang ing sira apa antandura ento ningali sira ilal mubtadi' maring wong ahli bidah wal fasik. Demikian pula itu bisa terjadi panjenengan marah, panjenengan ghadab terhadap orang fasik dan terhadap orang ahli bid'ah wa tazunna lan kongang yen to nyono sira annahu temen sing kelakuan iku rupa makana kadang ono apa qadruhuma derajate fasik dan mubtadi' fil akhirat yang dalam akhirat indallah iku a'zama. Bisa terjadi panjenengan marah kepada mubtadi', kepada fasik, namun kita merasa mempunyai dugaan bahwa bisa terjadi orang fasik dan orang ahli bid'ah tersebut di akhirat derajatnya lebih agung. Kenapa? 5